Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Ibu Niken. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Indah Widianti, Khairunisa Amanda, Sulastri, dan Nulansyah Fitri, kami akan membahas mengenai unsur-unsur pementasan drama dan struktur pementasan drama. Berikutnya, mari kita lanjut ke materi pembahasan. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai unsur-unsur pementasan drama dan juga struktur pementasan drama. Berdasarkan etimologi, kata drama berasal dari bahasa Yunani dram, yang berarti gerak. Drama sering disebut sandiwara atau teater. Kata sandiwara berasal dari bahasa Jawa sandi, yang berarti rahasia, dan waroh yang berarti ajaran. Sandiwara berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tidak terang-terangan. Unsur-unsur pementasan drama. Yang pertama adalah naskah. Naskah drama merupakan karya sastra yang terdiri atas unsur-unsur pembangun. Naskah drama memberikan gambaran pementasan yang akan dilakukan, seperti tema, amanat, tokoh-tokoh yang terlibat, dialog antar tokoh, jalan cerita yang dibangun, latar yang digunakan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemilihan naskah perlu dilakukan supaya pementasan menjadi lebih menarik. Pemilihan naskah menjadi faktor utama sebelum melaksanakan latihan pementasan. Pemilihan naskah drama memerlukan berbagai pertimbangan yang matang. Yang kedua, sutradara. Sutradara adalah orang yang berperan penting dan memiliki tanggung jawab paling besar dalam pementasan drama. Tugas utama sutradara yang lainnya adalah mengarahkan seluruh jalan cerita, termasuk adegan yang dilakukan oleh pemain. Sutradara memiliki beberapa macam karakter. Di antaranya adalah yang pertama, sutradara diktator, yaitu sutradara yang memiliki ketegangan yang tinggi, sering menciptakan suasana tegang, dan hal yang direncanakan harus dilaksanakan. Yang kedua, sutradara minikata, yaitu sutradara yang tidak banyak bicara, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak penting, dan memberikan kebebasan bereksplorasi terhadap pemain dan pekerja pentas. Yang ketiga, sutradara demokratis, yaitu sutradara yang memberikan kebebasan bagi pemain dan pekerja pentas untuk bereksplorasi, tidak memberikan tekanan baik fisik maupun mental, dan memberikan kebebasan tetapi tetap disertai tanggung jawab. Dan yang keempat adalah sutradara multikata, yaitu sutradara yang cerewet, mementingkan kesempurnaan dalam penggarapan pementasan, menganggap pekerja pentasnya kurang memiliki kreativitas dan mampu sehingga perlu didikte, dan dibayang-bayangi kekhawatiran terhadap ketidaksempurnaan hasil. 3. Pemain. Pemain adalah orang yang memeragakan seluruh lakon dalam drama. Pemain menirukan seluruh cerita yang dialami tokoh dalam naskah drama. Banyaknya pemain dalam pementasan drama bergantung pada banyaknya tokoh. Namun demikian, sutradara berhak menambah atau mengurangi jumlah pemain jika diperlukan. 4. Tata panggung. Tata panggung adalah penataan panggung sebagai tempat berlangsungnya pementasan drama. Panggung adalah tempat untuk para pemain drama memeragakan cerita atas arahan sutradara. Tata panggung harus disesuaikan dengan latar yang ditulis dalam naskah. Hal tersebut didukung dengan penyediaan alat-alat pendukung yang disebut properti drama. Properti drama dapat berupa benda asli atau benda tiruan yang sengaja dibuat untuk pementasan. Misalnya, jika cerita drama menggambarkan latar hutan, panggung harus dihiasi ornamen hutan seperti pepohonan, bebatuan, dan lain-lain. 5. Tata rias. Tata rias adalah penataan riasan atau make up para pemain. Orang yang bertanggung jawab terhadap tata rias adalah penata rias. Tata rias mencangkup riasan wajah para pemain agar sesuai dengan jalan cerita. Misalnya, seorang pemain akan memeragakan tokoh orang tua.
Penata rias harus menjadikan pemain tersebut tampak tua, seperti menambahkan keriput dan kumis palsu. 6. Tata busana atau kostum. Tata busana adalah penataan kostum yang digunakan oleh pemain tatabu. Tata busana mencangkup baju dan perhiasan yang akan digunakan dalam pemain selama pementasan. Seorang pemain dapat menggunakan satu kostum selama pementasan atau berganti-ganti sesuai adegan. Tata busana harus mendukung cerita yang telah ditulis dalam naskah. 7. Tata suara. Tata suara adalah penataan suara dan musik yang digunakan dalam pementasan drama. Orang yang bertanggung jawab terhadap tata suara adalah penata suara. Penata suara harus menentukan keras lembutnya suara para pemain dan musik yang mengiringi pementasan. Iringan musik harus mendukung cerita dalam drama. Misalnya, cerita sedih biasanya dibantu dengan iringan musik seruling yang mendayu-dayu. 8. Tata lampu. Tata lampu adalah pengaturan cahaya yang digunakan selama pementasan berlangsung. Penataan cahaya di atas panggung harus disesuaikan dengan cerita yang diperankan oleh para tokoh. Misalnya, jika cerita menggambarkan suasana siang, lampu memberikan sorot yang lebih terang dari biasanya. 9. Penonton. Penonton termasuk unsur yang penting dalam suatu pementasan. Suatu pementasan tidak akan dapat berlangsung sempurna jika tidak ada penonton. Penonton biasanya menyesuaikan dengan cerita yang dimainkan dalam drama. Ada pementasan yang ditunjukkan untuk penonton semua usia atau hanya penonton usia tertentu, seperti anak-anak atau orang dewasa. Struktur pementasan drama. Yang pertama, penokohan dan perwatakan. Dalam penokohan dan perwatakan ada beberapa yang perlu dibahas. Pertama, klasifikasi tokoh penokohan, erat hubungannya dengan perwatakan. Watak tokoh akan terlihat dalam dialog dan petunjuk lakuan atau petunjuk samping. Jenis dan warna dialog menunjukkan watak tokoh tersebut. Berdasarkan peran terhadap jalan cerita, terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh utama ini biasanya dibantu oleh tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu orang tokoh antagonis dan beberapa pembantunya yang menentang cerita. Tokoh tritagonis yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Yang kedua ada karakter tokoh. Karakter tokoh dapat dilihat dari ciri psikisnya. Ciri-ciri psikis berkaitan dengan watak, kegemaran, standar moral, temperamen, ambisi, cita-cita, dan kompleks psikologis yang dialami tokoh. Pemilihan aktor biasanya berhubungan dengan ciri-ciri yang melekat pada tokoh. Misalnya, untuk aktor yang bertemperamen kasar, bersuara keras, lebih cocok untuk memerankan tokoh antagonis. Sedangkan mereka yang bertemperamen lembut, bersuara datar, dan tegas, baik untuk memerankan tokoh protagonis. Lalu ada ciri sosiologis berkaitan dengan keadaan sosiologis tokoh seperti status sosial dan jabatan, kelas sosial, ras, agama, dan ideologi. Keadaan sosiologis atau progresi seseorang sangat mempengaruhi perilaku. Profesi tertentu akan membuat tokoh melakukan hal berkaitan dengan profesinya. Aktor yang berlatar belakang dosen akan dapat memerankan tokoh pendidikan yang baik daripada tokoh latar belakang tentara atau polisi. Ciri sosiologi berkaitan profesi yang disandang tokoh seperti jabatan dan pekerjaan. Yang kedua, plot atau kerangka. Menurut Gustav Freytag, plot atau kerangka cerita terdiri dari exposition atau pengenalan awal cerita, complication atau pertikaian awal, konflik atau pertentangan menuju puncak, klimaks atau titik puncak peristiwa, dan resolution atau penyelesaian. Pada tahap pengenalan, ceritakan gambaran tokoh, latar, suasana, dan problem yang dialami tokoh. Pada tahap komplikasi, terjadi persinggungan antar tokoh atas masalah dan peristiwa yang dialami yang makin memanas.
ada tahap pertentangan atau konflik, terjadi pertentangan antar tokoh yang makin memuncak. Pada tahap klimaks, terjadi konflik atau pertentangan puncak. Pada tahap terakhir, tahap penyelesaian suka maupun duka. Bila naskah berakhir dengan duka cita, orang menamakan drama tragedi. Bila berakhir dengan suka, orang menamakan drama komedi. Yang ketiga ada dialog. Dialog adalah komunikasi antar tokoh yang dapat dilihat dan didengar langsung oleh penonton apabila dalam bentuk pementasan. Ciri khas naskah drama adalah pemakaian dialog. Penulis menggunakan ragam lisan untuk menuliskan dialog. Ragam lisan yang dimaksud adalah ragam lisan yang komunikatif dan bukan ragam tulis. Pemakaian ragam lisan sesuai dengan jiwa naskah drama yang nanti akan diangkat dalam bentuk pentas. Dengan demikian, nuansa-nuansa dialog yang kurang lengkap akan digenapi oleh action, musik, ekspresi, wajah, dan lain-lain. Jiwa sebuah naskah akan nampak jika dipentaskan. Dialog juga mengandung kata-kata kunci yang menggambarkan ciri dan keinginan tokoh. Panjang dan pendek dialog akan naskah tergantung dari apa yang akan disampaikan tokoh. Yang keempat ada setting. Setting merupakan latar terjadinya cerita. Setting meliputi setting waktu tempat, dan setting ruang. Yang kelima, amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang lewat drama yang diciptakan. Amanat sebuah drama dapat kita ketahui setelah kita mengapresiasi drama tersebut. Yang keenam ada petunjuk teknis. Petunjuk teknis merupakan petunjuk mementaskan atau mengaudiovisualkan naskah drama. Petunjuk teknis juga biasa disebut teks samping. Dan yang ketujuh, drama sebagai interpretasi kehidupan. Unsur ini bukan merupakan unsur fisik, melainkan lebih pada unsur ide atau pandangan dasar dalam menyusun drama yang merupakan tiruan kehidupan manusia atau miniatur kehidupan manusia yang dipentaskan. Simpulan dari kelompok kami adalah drama menggambarkan realitas kehidupan, karakter dan perilaku manusia melalui partisipasi dan dialog yang dipentaskan. Cerita dan kisah-kisah dalam drama konflik dan beban emosional yang secara khusus ditunjukkan untuk teater. Memainkan dibuat dengan cara yang akan dipentaskan untuk dinikmati oleh penonton. Drama membutuhkan kualitas komunikasi, situasi, dan tindakan. Kualitas dapat dilihat dari bagaimana konflik atau masalah dapat disajikan secara keseluruhan dan dalam drama pementasan. Pementasan drama memiliki unsur-unsur berupa naskah, sutradara, pemain, tata panggung, tata rias, tata busana dan kostum, tata suara, tata lampu, dan penonton. Drama juga memiliki struktur berupa penokohan dan perwatakan, plot atau kerangka cerita, dialog atau percakapan, setting atau landasan atau tempat kejadian, tema atau nada dasar cerita, amanat, petunjuk teknis, dan drama sebagai interpretasi kehidupan. Tanpa unsur-unsur dan struktur tersebut, pementasan drama tidak akan pernah terwujud. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.